Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rofika, NIM 2004-0750-2051 dari kelas M94 Prodi PGSD Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia, yang dimana saya akan menjelaskan dua topik. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu mengapa pembelajaran bahasa Indonesia perlu memperhatikan lingkungannya sebagai sumber belajar. Nah, yang pertama yaitu prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia ini sendiri memerlukan prinsip-prinsip, yang dimana prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk melancarkan pembelajaran tersebut. Nah, salah satu sarana yang dapat mengakses informasi dan kemajuannya ilmu pengetahuan yaitu dengan belajar bahasa. Tadi saya sudah membaca dari referensi, saya sudah mencari referensi di internet, dan saya menemukan ada 4 prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang pertama yaitu prinsip kontekstual, yang dimana yang berarti nyata. Yang kedua yaitu prinsip interaktif, yang artinya terpadu. Yang ketiga yaitu prinsip fungsional, yang artinya fungsi. Dan yang keempat yaitu prinsip apresiatif, yang artinya menyenangkan. Agar tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan keempat prinsip tersebut dengan dilaksanakan berdasarkan pendekatan komunikatif. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang mengapa dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajarnya. Nah, sebelumnya yaitu lingkungan itu sendiri berperan sebagai sumber belajar, yang dimana maksudnya di sini ketika kita belajar dengan lingkungan maka kita dapat mengetahui tentang banyak hal. Selanjutnya di sini penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar akan membuat anak menjadi senang. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar akan membuat anak merasa senang. Belajar dengan lingkungan tidak harus keluar dari kelas. Bisa juga bahan dari lingkungan kita bawa masuk ke kelas dan kita mempelajarinya di sana untuk menghemat waktu dan menghemat biaya. Nah, pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati, mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasikan, membuat tulisan, membuat gambar atau dena, atau lain sebagainya, sehingga anak-anak bisa berkolaborasi pada pembelajaran tersebut. Nah, khususnya di sekolah dasar, anak sekolah dasar berada pada tahapan perkembangan, yang dimana harus diantisipasi pada waktu mereka belajar. Ada beberapa alasan mengapa lingkungan bisa dipilih sebagai sumber belajar di sekolah dasar. Yang pertama yaitu lingkungan sebagai sesuatu yang paling dekat dengan siswa. Yang kedua yaitu lingkungan sebagai sumber belajar yang sangat kaya. Yang ketiga yaitu lingkungan merupakan tempat kehidupan yang nyata. Pengajaran bahasa memang sebaiknya tidak terpisahkan oleh lingkungan sekitar, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya. Tujuan penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar bahasa Indonesia di sekolah dasar, yang pertama yaitu untuk mengefektifkan pembelajaran, yang kedua yaitu untuk membuat pembelajaran menjadi relevan, yang ketiga yaitu agar pembelajaran menjadi efisien dan murah. Nah, di sini peranan guru dalam kelas yang berpijak dalam pendekatan whole language bukan hanya sekedar menjadi penyaji materi, namun lebih dinamis. Nah, guru juga berperan sebagai model, fasilitator, pelajar, dan pengamat dari peneliti. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.